Hai Sobat Cerita, kembali lagi nih sama gue, teman cerita kalian. Kali ini gue mau ceritain ke kalian tentang beberapa fenomena alam yang aneh dan menyeramkan. Danau cantik bernama Natron ini sudah lama dinobatkan sebagai danau paling tenang sekaligus mematikan di Afrika. Di balik keindahannya, danau yang terletak di Tanzania Utara ini dikabarkan dapat membuat makhluk hidup membeku seperti batu saat berada di dekatnya. Fenomena ini terjadi karena kandungan alkali yang ada di Danau Natron memiliki pH setinggi 10,5 sehingga membuat kulit hingga mata hewan terbakar saat terkena atau meminum airnya. Air di danau tersebut terdiri dari natrium karbonat dan mineral lain yang mengalir dari celah-celah perbukitan di sekitar danau. Kandungan natrium karbonat ini setara dengan metode mumifikasi di Mesir yang berfungsi sebagai pengawet alami. Danau Natron yang terletak di bagian utara Tanzania ini membentang sepanjang 56 km dan memiliki lebar sejauh 24 km, serta suhu panas mencapai 60 derajat Celcius. Maka tak heran bila tidak ada makhluk yang dapat hidup di sana. Hanya ikan dan mikroorganisme tertentu saja yang mampu bertahan hidup di air beracun itu. Sejumlah hewan yang mati di sana sebenarnya tidak benar-benar berubah menjadi batu, melainkan terawetkan oleh kandungan natrium karbonat dalam air danau, sehingga mengubah mayat menjadi mumi. Faktanya, kandungan alkali di Danau Natron juga telah mendukung kehidupan makhluk lain, seperti flamingo, ikan, dan alga. Berbeda dengan hewan lain yang mungkin akan mati dan membatu, danau ini justru menjadi tempat pengembangbiakan flamingo laser yang menyantap alga spirulina dan ikan alkalin tilapia. Saat musim kawin, lebih dari 2 juta flamingo kecil menggunakan danau ini sebagai lokasi berkembang biak di Afrika. Sarang flamingo dibangun di atas pulau-pulau kecil yang terbentuk di danau pada musim kemarau. Burung flamingo dapat bertahan hidup di danau ini karena kulit keras burung flamingo dan sisik di kaki mereka dapat mencegah terjadinya luka bakar. Selain itu, burung flamingo memiliki kemampuan unik untuk meminum air yang suhunya mendekati titik didih. Dengan rongga hidungnya, burung flamingo jenis laser juga dapat menghilangkan kandungan garam dalam air. Karena kelebihannya inilah, burung flamingo berjenis laser ini menjadikan neraka Natron sebagai surga bagi mereka. Yang berikutnya adalah supercell storm. Supercell merupakan salah satu badai petir yang mengerikan dan berbahaya, serta mempunyai daya perusak yang sangat besar dan kuat. Badai ini terkadang juga disebut sebagai badai petir yang berputar. Badai supercell memiliki potensi merusak yang paling parah. Supercell sering terisolasi dari badai petir lainnya dan dapat mendominasi iklim. Badai ini bisa terjadi di mana saja. Namun, badai ini paling sering terjadi di Amerika Serikat. Area kerusakan badai supercell ini mencapai radius 32 km dengan angin yang dapat mencapai kecepatan 100 mil per jam. Badai supercell berlangsung kurang lebih selama 10 menit. Namun badai ini juga dapat berlangsung selama berjam-jam dengan selang waktu beberapa kali. Badai supercell mempunyai lebar hingga satuan kilometer. Di bagian sisi-sisi badai supercell terbentuk awan-awan bergerigi. Sementara di bagian tengahnya terdapat angin yang menyapu debu dan hujan. Putaran angin badai yang kencang tersebut mengakibatkan terbentukan dinding awan yang gelap dan turun ke permukaan bumi. Proses terjadinya badai supercell yaitu ketika udara kering dari pegunungan Rocky menggusur udara lembab dari Meksiko sehingga badai pun terbentuk. Badai supercell terjadi disertai dengan gemuruh di awan gelap yang berkumpul di langit. Badai ini terlihat seperti awan jamur dari ledakan nuklir. Badai supercell datang bersama dengan udara besar berputar ke atas yang dikenal sebagai sebuah mesocyclone. Mesocyclones terbentuk selama perubahan yang cepat dalam kecepatan dan arah angin yang memiliki ketinggian dengan sirkulasi yang teratur. Badai supercell ini dapat mengakibatkan hujan deras, hujan es yang merusak,
angin kencang berputar, dan kadang-kadang tornado. Keadaan ini dapat merenggut nyawa manusia dan binatang, merusak panenan dan harta benda, serta mendatangkan banjir di kota-kota. Akan tetapi, badai supercell tersebut bukan hanya dapat merusak, melainkan ada juga manfaatnya bagi kita. Di antaranya yaitu mendatangkan hujan dan menggerakkan turbin, dan petir yang dihasilkannya dapat menghasilkan nitrogen yang dapat menyuburkan tanah. Kemudian yang ketiga adalah fenomena petir yang menyambar keluar dari letusan Gunung Sakurajima. Gunung Sakurajima meledak dengan hebat pada Jumat malam di barat daya Jepang, memicu peringatan dari Badan Meteorologi negara itu untuk menjauh dari gunung berapi tersebut. Bahkan video letusan menangkap beberapa kilatan petir saat gunung berapi menyala. Letusan terjadi sekitar pukul 7 malam, mendorong asap lebih dari 7.000 kaki ke langit. Badan Meteorologi Jepang mengkonfirmasi bahwa abu tebal dimuntahkan lebih dari setengah mil dari kawah. Sakurajima adalah gunung berapi yang sangat aktif di Pulau Kyushu. Dulunya Sakurajima berada di sebuah pulau, namun aliran lava dari letusan tahun 1914 membuatnya menjadi terhubung ke semenanjung terdekat. Gunung Sakurajima mengalami sekitar 700 eksplosif antara Januari dan September pada tahun 2015. Hampir 200 diantaranya mengeluarkan asap lebih dari 6.000 kaki ke langit. Gunung Sakurajima bagaimanapun dikenal karena petirnya dan karena seringnya letusan eksplosif yang terjadi. Petir vulkanik terbentuk dalam keadaan yang mirip dengan badai petir. Petir vulkanik sebenarnya adalah fenomena umum, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Namun pada 2016, para peneliti di Universitas Ludwig Maximilian di Munich, Jerman, menemukan bahwa sambaran petir di Sakurajima disebabkan oleh listrik statis yang diciptakan oleh partikel padat dalam abu vulkanik yang saling bergesekan, juga dikenal sebagai triboelektrik. Lalu yang terakhir dan yang paling fenomenal terdapat di negara kita tercinta, Indonesia, yaitu adalah api biru yang berasal dari Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan fenomena api biru di Kawah Ijen sampai masuk dalam situs website National Geographic pada tahun 2014. Selama beberapa tahun, fotografer yang berbasis di Paris, Olivier Grunewald, telah mendokumentasikan gunung berapi Kawah Ijen di Indonesia, di mana api biru elektrik yang mempesona sering terlihat mengalir menuruni gunung di malam hari. Cahaya biru ini tidak biasa untuk gunung berapi. Cahaya itu sebenarnya adalah cahaya dari pembakaran gas belerang, kata Grunewald. Gas-gas tersebut muncul dari retakan di gunung berapi pada tekanan dan suhu tinggi, hingga 600 derajat Celcius. Ketika mereka bersentuhan dengan udara, mereka menyala, menyemburkan api setinggi 16 kaki atau sekitar 5 meter. Beberapa gas mengembun menjadi belerang cair. Api vulkanik biru digambarkan pada zaman kuno di Italia, juga terdapat di lereng selatan Gunung Vesuvius. Danau Kawah Ijen di puncak gunung berapi adalah badan air terbesar di dunia yang diisi dengan asam klorida. Faktanya, asamlah yang membuat air menjadi hijau. Danau ini memiliki volume 1,3 miliar kaki kubik atau sekitar 36 juta meter kubik, atau sekitar 1/320 dari volume Danau Kawah Oregon. Saat Grunewald memotret Kawah Ijen, ia memakai masker gas sebagai pelindung dari gas beracun dan dari belerang dioksida. Bahkan katanya, tidak mungkin tinggal lama di dekat gas asam padat tanpa menggunakan masker gas. Oke teman cerita, sampai ketemu lagi ya di cerita-cerita berikutnya.